wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Mem harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Islam di Nusantara. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, materi kita tentang Islam di Nusantara, di mana pada materi itu kita akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, kemudian jalur masuknya Islam ke Nusantara, yang ketiga, cara masuknya Islam ke Nusantara, kemudian yang keempat, faktor pendukung masuknya Islam ke Nusantara, dan yang terakhir, perkembangan Islam di Nusantara. Langsung saja kita ke teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa langsung oleh para pedagang Gujarat atau para pedagang India. Yang kedua, teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Persia yang beragama Islam pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah berkata lain. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung oleh para pedagang Muslim dari Arab. Para pedagang Muslim tersebut atau para pedagang Arab tersebut membawa masuk Islam ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur selatan. Jalur selatan, mereka melalui rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Jalur utara atau jalur yang kedua melalui rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Itu tadi rute-rute masuknya Islam ke Indonesia dan juga teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kita ke yang ketiga, yaitu cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Melalui perdagangan, para pedagang Arab, para pedagang Persia, dan para pedagang Gujarat atau India yang datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi merupakan atau mengambil peran paling penting dalam mensiarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat pribumi. Nah, para pedagang tersebut membuat atau membentuk sebuah kampung yang diberi nama Pekojan. Dari kampung itulah mereka berbaur kepada masyarakat sekitar dan mensiarkan ajaran agama Islam. Kedua, melalui cara perkawinan. Nah, para pedagang yang masuk ke Indonesia pada saat itu menikah dengan warga lokal
atau menikah dengan para wanita pribumi. Nah, para wanita pribumi ini sebelum mereka melangsungkan akad diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa mereka mempercayai agama Islam dan telah memeluk ajaran agama Islam. Nah, melalui proses ini, interaksi seperti yang tadi membilang itu membuat para penduduk pribumi lambat laut mengenal nilai dan ajaran agama Islam yang dibawa langsung oleh para pedagang atau para saudagar muslim yang menikah dengan wanita pribumi. Kemudian yang ketiga, melalui pendidikan. Pendidikan ini diajarkan atau diberikan kepada masyarakat pribumi yang dibawa langsung oleh para kiai, para guru agama, dan para ulama. Para guru agama tersebut, kiai maupun ulama, memberikan ajaran atau memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi di rumah, di masjid, maupun di musola. Nah, selain itu, para ulama juga mendirikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu mengajarkan tentang nilai syariat-syariat Islam juga. Nah, nanti para masyarakat pribumi yang masuk ke dalam pondok pesantren atau yang belajar di pondok pesantren, mereka akan men-sharekan atau berdakwah kepada keluarganya, kepada sanak saudaranya, kepada masyarakat setempat yang berada di kampung mereka. Nah, tahu juga mereka akan ke seluruh penjuru Nusantara, melakukan perjalanan ke penjuru Nusantara untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang telah mereka pelajari di pondok pesantren. Nah, cara yang keempat yaitu cara tasawuf. Cara ini dilakukan oleh para ulama, para kiai kepada masyarakat pribumi yang tidak sempat belajar di rumah, di musola, maupun di masjid ataupun di pondok pesantren. Mereka mengajarkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, ibadah yang paling utama yaitu sholat. Dan yang terakhir melalui cara kesenian. Kesenian ini kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan yang ada pada saat ini, seperti seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Pada saat itu, seni atau kesenian yang dipakai untuk menyebarkan ajaran agama Islam melalui seni musik, seperti tembang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yang beliau menggunakan bahasa Jawa sebagai perantara untuk berinteraksi dengan masyarakat pribumi pada saat itu. Nah, tembang itu diisi dengan ajaran-ajaran agama Islam, namun dibuatlah dalam bahasa Jawa atau disampaikan dalam bahasa Jawa. Itu tadi cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada 5 cara, melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Nah, kenapa Islam bisa diterima baik di Nusantara? Karena cara Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu melalui cara yang baik, cara yang disukai oleh masyarakat pribumi, cara yang tentram, tidak ada paksaan sama sekali. Berikut faktor-faktor yang mendukung masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada syarat masuknya Islam itu sangat mudah, karena kita memeluk agama Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tidak adanya kasta dalam Islam. Karena apa? Karena Islam itu tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Beda dengan agama Hindu dan Buddha pada saat itu. Yang ketiga, biaya dalam proses keagamaan yang murah. Yang keempat,
Islam hadir sesuai dengan kultur budaya di Nusantara, seperti yang tadi Mem sampaikan tentang tembang yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat pribumi yang di Jawa dengan menggunakan tembang. Tembang itu diisi dengan materi ajaran agama Islam namun menggunakan bahasa masyarakat setempat sehingga mereka tertarik dan masuk ajaran Islam atau masuk agama Islam. Selanjutnya kita belajar perkembangan Islam di Nusantara. Ada beberapa perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini merupakan tempat pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai, sehingga para pedagang Arab banyak berlabuh di daerah tersebut. Nah, para pedagang Arab itu berlabuh di tempat tersebut karena mereka menunggu angin musim dari timur laut yang menuju ke barat. Sambil mereka menunggu musim tersebut, mereka menyiarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat pribumi, sehingga pemeluk ajaran agama Islam semakin banyak dan mengakibatkan kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu runtuh dan digantikan oleh kerajaan Samudra Pasai, sehingga membuktikan bahwa Islam menjadi kekuatan besar pada saat itu atau sebagai tonggak awal berdirinya Islam di Nusantara. Selain itu di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini penyebaran agama Islam diperkirakan berasal dari Malaka. Namun belum ada yang mengetahui kapan tempatnya Islam masuk ke Pulau Jawa. Namun ada beberapa peninggalan. Jadi bukti bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa dengan ditemukannya batu nisan dari Fatimah binti Maimun yang berada di lereng Gresik. Di batu nisan tersebut bertuliskan tahun 1082 Masehi. Nah, selain itu sekitar abad ke-13 akhir ditemukan bukti-bukti Islam lainnya seperti penemuan beberapa batu nisan bercorak Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Dan yang terakhir, perkembangan Islam di Pulau Sulawesi. Penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi ini, terutama di bagian selatan, diperkirakan terjadi pada abad ke-16 Masehi. Di daerah ini proses asimilasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan atau istana keraton. Nah, sehingga terbentuklah kerajaan Goa Salo yang berada di Pulau Sulawesi Selatan yang menjadi bukti dari berdirinya atau masuknya Islam di pulau tersebut. Itu tadi materi kita tentang Islam di Nusantara. Jika ada yang kalian tanyakan tentang materi tersebut, mari kita diskusikan di classroom kita. Untuk akhiri pertemuan kali ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.